Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perkenalkan, nama saya Abiyara Raffi Ramadan. Saya Ilham Bawasto. Saya Gago Eko Gajiwardono. Saya Rio Saputra Lubis. Saya Muhammad Ilham Isbilisi. Perkenalkan, nama saya Fanda Zakaria Rinaldi. Nama saya Rila Fitra Utami. Saya Ignatius Dorong. Saya Salsabila Syahla di Sekolah tadi. Saya Muhammad Abdul Rafiq Subjanto. Selamat siang. Kami dari kelompok fisika akan membahas tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah peralatan sederhana yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Adapun tujuan menggunakan pesawat sederhana, yang pertama adalah untuk meningkatkan besar gaya yang bekerja pada objek. Yang kedua, mengubah arah gaya yang bekerja. Yang ketiga, menempuh jarak yang lebih jauh atau memperbesar kecepatan. Kemudian ada juga beberapa jenis pesawat sederhana. Yang pertama, tuas atau pengungkit. Yang kedua, katrol. Yang ketiga, bidang miring. Dan yang terakhir, roda berporos. Pesawat sederhana yang pertama yaitu adalah tuas pengungkit. Tuas pengungkit merupakan alat yang berfungsi untuk mengangkat, mengungkit, atau mencabut suatu benda. Pada pengungkit terdapat bagian-bagian, yaitu titik kuasa. Titik kuasa adalah daerah atau tempat kita memberikan gaya. Lalu ada titik tumpu, adalah tempat alat bertumpu. Titik beban, yaitu titik di mana beban berada. Gaya kuasa adalah gaya yang diberikan ketika mengangkat benda. Gaya beban adalah beban yang diangkat. Lengan kuasa adalah jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa. Lengan beban adalah jarak titik tumpu dengan titik beban. Persamaan pada tuas adalah W kali LK sama dengan V kali LB. Lalu keuntungan mekaniknya adalah KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Dan keterangannya adalah KM, yaitu keuntungan mekanik, W gaya beban, F gaya kuasa, LK lengan kuasa, LB lengan beban. Berdasarkan posisi titik tumpu, kuasa dan beban, pengungkit dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Pengungkit jenis pertama. Pengungkit ini memiliki letak titik tumpu di tengah antara titik beban dan titik kuasa. Contoh dari pengungkit ini adalah pemotong kuku, tang, gunting, linggis, jungkat-jungkit, dan lain sebagainya. Ini contoh pengungkit jenis pertama adalah tang. Di sini letak titik tumpu, di sini letak titik beban, dan di sini letak titik kuasa. Ini contoh pengungkit yang kedua adalah gunting. Sama seperti yang tadi, di sini letak titik tumpu, di sini letak titik beban, dan di sini letak titik kuasa. Ini contoh pengungkit yang ketiga, sama seperti yang tadi, di sini letak titik tumpu, dan di sini letak titik kuasa, dan di sini letak titik beban. Pengungkit jenis kedua, pengungkit ini memiliki letak titik beban yang berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contoh dari pengungkit ini adalah gerobak beroda 1, alat pemotong kertas, alat pemecah kemiri, pembuka tutup botol, pembolong kertas, dan lain-lainnya. Ini adalah contoh dari tuas pengungkit jenis kedua. Jadi seperti ini.
Petasnya menjadi beban, yang bagian bawahnya jadi titik tumpu, yang gininya tuasnya jadi titik kuasa. Pengungkit jenis ketiga. Pengungkit ini memiliki letak titik kuasa yang berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contoh dari pengungkit ini adalah sekop, penjepit roti, stapler, pinset, alat pancing, dan lain sebagainya. Ini tuas pengungkit ketiga adalah stapler, yang dimana letak titik tumpunya di sini, dan di sini dinamakan kuasa, dan di bagian sini dinamakan beban. Contoh selanjutnya adalah pinset, di mana letak di sini titik tumpu, di sini letak titik kuasa, dan sini beban. Pesawat sederhana yang kedua adalah katrol. Katrol adalah sebuah roda yang berputar pada poros yang diberi tali atau rantai pada bagian sisinya untuk mempermudah pekerjaan manusia. Fungsi katrol adalah mengangkat atau menarik suatu benda. Berdasarkan susunan tali dan roda, katrol dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang dipasang pada satu titik tetap. Fungsinya untuk mengubah arah gaya dan tidak menggandakan gaya kuasa. Contoh katrol tetap adalah kerekan timba sumur, kerekan sangkar burung, mengangkut barang pada bangunan, dan lain sebagainya. Keuntungan mekanik dari katrol tetap adalah 1. Gaya tarik benda sama besar dengan gaya berat benda. 2. Mampu mengarah arah ke bawah atau ke samping untuk mengangkat benda. 3. Arah kuasa searah dengan gaya berat benda. Persamaan katrol tetap adalah Km sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Katrol tetap keuntungannya sama dengan 1. Contoh katrol adalah pada tiang bendera agar untuk mempermudah pekerjaan manusia. Katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang posisi atau kedudukannya berubah ketika digunakan. Fungsinya untuk melipat gaya, sehingga pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi setengah dari gaya beban. Contoh katrol bebas adalah alat pengangkat peti kemas di dermaga, alat pengangkut bahan bangunan pada pembangunan gedung bertingkat, dan lain sebagainya. Keuntungan mekaniknya adalah panjang lengan kuasa sama dengan 2 kali panjang lengan beban, atau bisa dirumuskan Km sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Keterangannya, Km katrol bebas sama dengan 2. Selanjutnya adalah katrol majemuk. Katrol majemuk adalah gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Contoh katrol majemuk adalah pada mobil derek, peralatan pemanjat tebing, serta dipakai dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda berat. Keuntungan mekaniknya adalah sama dengan jumlah tali menyokong berat benda. Ini adalah bidang miring. Bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memudahkan gerak benda. Fungsinya untuk mengubah gaya dan jarak. Ketika memindahkan objek, jarak yang ditempuh menjadi lebih besar, tapi gaya yang diperlukan menjadi lebih kecil. Contoh bidang miring adalah tangga, kapak, pisau, obeng, sekrup, jalan turun yang berbelok-belok di pegunungan, dan lain sebagainya. Keuntungan mekanik dari bidang miring adalah Km sama dengan gaya beban per gaya kuasa, atau Km sama dengan panjang bidang miring per ketinggian sama dengan L per H. Ini adalah contoh bidang miring. Ini bernama perosotan. Di sini bidangnya dibuat seperti ini agar mempermudah pekerjaan manusia. Ini adalah contoh bidang miring yang bernama pisau. Di sini bidangnya dibuat seperti ini untuk memotong benda lunak agar mempermudah pekerjaan manusia.
ini adalah tangga, contoh bidang miring ketiga. Fungsinya adalah untuk naik dan turun manusia ke tempat yang lebih tinggi dan juga rendah. 4. Roda berporos. Roda berporos adalah pesawat sederhana yang terdiri atas poros yang melekat pada pusat roda lebih besar sehingga roda dan poros dapat berputar bersama-sama. Fungsinya adalah mempercepat gaya, mempergesek suatu benda agar lebih ringan dan memperkecil gaya gesek. Contoh roda berporos adalah setir mobil, setir kapal, roda mobil, gear sepeda, roda berombak, gerida, kursi roda, sepatu roda, obeng, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh roda berporos. Contohnya yaitu seperti gear motor. Jika gaya berat FB akan diangkat menggunakan roda berporos, di mana jari-jari roda adalah R dan porosnya R kecil, dengan cara menarik tali dengan gaya kuasa sebesar FK, maka berlaku persamaan FB kali R sama dengan FK kali R besar. Sehingga keuntungan mekanis menggunakan roda berporos adalah KM sama dengan FB per FK sama dengan R besar per R kecil. Oleh karena R biasanya lebih besar dari R kecil, maka gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat beban lebih kecil daripada gaya berat beban. Dengan demikian, roda berporos memiliki fungsi melipat gandakan daya kuasa, di mana besarnya tergantung pada perbandingan jari-jari roda porosnya.